Halo Sobat Era Netizen. Malaysia adalah negara tetangga sekaligus sering disebut sebagai negara serumpun Indonesia. Namun demikian, dalam sejarahnya juga pernah berkonflik dengan negara Indonesia. Bagaimana sih sejarah negara ini? Yuk kita bahas. 1. Sejarah kuno Malaysia. Bukti keberadaan manusia modern di Malaysia dapat ditelusuri hingga 40.000 tahun yang lalu. Di semenanjung Malaysia, penduduk pertama diperkirakan adalah suku Negrito. Sebagian wilayah Malaysia ikut serta dalam jalur sutra maritim antara 2000 SM hingga 1000 M. Pedagang dan pemukim dari India dan Cina tiba sejak abad pertama Masehi, membentuk pelabuhan perdagangan dan kota-kota pantai pada abad kedua dan ketiga. Kehadiran mereka memberikan pengaruh kuat India dan Cina pada budaya lokal, dan penduduk semenanjung Malaysia mengadopsi agama Hinduisme dan Buddha. Prasasti dengan bahasa Sanskerta muncul sejak abad keempat atau kelima di wilayah ini. Kerajaan Langkasuka muncul sekitar abad kedua di bagian utara semenanjung Malaysia, bertahan hingga sekitar abad ke-15. Antara abad ke-7 dan ke-13, sebagian besar wilayah selatan semenanjung Malaysia menjadi bagian dari Kekaisaran Maritim Srivijaya. Pada abad ke-13 dan ke-14, Kekaisaran Majapahit berhasil menguasai sebagian besar semenanjung dan kepulauan Melayu dari Srivijaya. Pada awal abad ke-15, Parameswara, raja yang melarikan diri dari bekas kerajaan Singapura yang terkait dengan Istana Lama Srivijaya, mendirikan Kesultanan Malaka. Penyebaran agama Islam meningkat setelah Parameswara memeluk agama tersebut. Malaka menjadi pusat perdagangan penting pada masa itu, menarik perdagangan dari seluruh wilayah. 2. Masa kolonial Eropa di Malaysia. Pada tahun 1511, Malaka dikuasai oleh Portugal, kemudian direbut oleh Belanda pada tahun 1641. Pada tahun 1786, Kekaisaran Britania mendirikan keberadaannya di Malaya, ketika Sultan Kedah menyewakan Pulau Penang kepada British East India Company. Inggris memperoleh kota Singapura pada tahun 1819 dan pada tahun 1824 mengambil alih kendali Malaka setelah perjanjian Anglo-Belanda. Pada tahun 1826, Inggris langsung mengendalikan Penang, Malaka, Singapura, dan Pulau Labuan yang mereka dirikan sebagai koloni mahkota dari negeri-negeri selat. Pada tahun 1826, Inggris langsung mengendalikan Penang, Malaka, Singapura, dan Pulau Labuan yang mereka dirikan sebagai koloni mahkota dari negeri-negeri selat. 5 negara bagian lainnya di semenanjung, dikenal sebagai Unfederated Malay State, meskipun tidak secara langsung di bawah pemerintahan Inggris, juga menerima penasihat Inggris sekitar pergantian abad ke-20. Pembangunan di semenanjung dan Borneo umumnya terpisah hingga abad ke-19. Di bawah pemerintahan Inggris, imigrasi Cina dan India untuk menjadi pekerja buruh didorong untuk masuk wilayah ini. Wilayah yang sekarang menjadi Sabah berada di bawah kendali Inggris sebagai Borneo Utara ketika Sultan Brunei dan Sultan Sulu mentransfer hak-hak teritorial masing-masing antara 1877 dan 1878. Pada tahun 1842, Sarawak diserahkan oleh Sultan Brunei kepada James Brooke, yang penerusnya memerintah sebagai Raja Putih atas kerajaan independen hingga tahun 1946, ketika menjadi koloni mahkota. 3. Kondisi Malaysia pada masa Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, tentara Jepang menyerbu dan menduduki Malaya, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura selama lebih dari 3 tahun. Selama periode ini, ketegangan etnis meningkat dan nasionalisme tumbuh. Dukungan populer untuk kemerdekaan meningkat setelah Malaya direbut kembali oleh pasukan sekutu. Rencana Britania pasca perang untuk menyatukan administrasi Malaya di bawah koloni mahkota tunggal yang disebut Malayan Union mendapat perlawanan keras dari orang Melayu yang menentang melemahnya penguasa Melayu dan pemberian kewarganegaraan kepada etnis Tionghoa.
4. Perjuangan kemerdekaan Malaysia. Pemimpin Partai Komunis Malaya Lee Meng angkat senjata selama Darurat Malaya 1951. Selama periode ini, para pemberontak yang sebagian besar etnis Tionghoa di bawah kepemimpinan Partai Komunis Malaya melancarkan operasi gerilya yang dirancang untuk mengusir Inggris dari Malaya. Darurat Malaya 1948-1960 melibatkan kampanye anti pemberontakan yang panjang oleh pasukan persemakmuran di Malaya. Pada 31 Agustus 1957, Malaya menjadi anggota independen Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, rencana komprehensif dirancang untuk menyatukan Malaya dengan koloni mahkota Borneo Utara, dikenal sebagai Sabah setelah bergabung, Sarawak, dan Singapura. Federasi yang diinginkan awalnya dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 1963 bersamaan dengan peringatan kemerdekaan Malaya. Namun, karena kebutuhan melakukan survei terhadap tingkat dukungan untuk federasi di Sabah dan Sarawak oleh PBB, seperti yang diminta oleh lawan-lawan federasi seperti Soekarno dari Indonesia dan Sarawak United People's Party, tanggal federasi ditunda hingga 16 September 1963. Penundaan ini memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan survei tersebut. 5. Masa konsolidasi Federasi Malaysia. Federasi ini membawa ketegangan yang meningkat, termasuk konflik dengan Indonesia serta konflik terus-menerus melawan komunis di Borneo dan Semenanjung Malaya, yang eskalasi ke pemberontakan komunis Sarawak dan Darurat Malaya kedua bersama dengan beberapa masalah lain seperti serangan lintas batas ke Sabah oleh bajak laut Moro dari pulau-pulau selatan Filipina, pengusiran Singapura dari federasi pada tahun 1965, dan konflik rasial. Ketegangan ini mencapai puncaknya dalam kerusuhan rasial 13 Mei 1969. Setelah kerusuhan, Perdana Menteri Tun Abdul Razak meluncurkan kebijakan ekonomi baru yang kontroversial, berusaha meningkatkan bagian ekonomi yang dipegang oleh Bumiputra. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, terjadi periode pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cepat sejak tahun 1980-an. Ekonomi beralih dari yang berbasis pertanian menjadi berbasis manufaktur dan industri. Sejumlah mega proyek selesai, seperti Menara Petronas, Jalan Tol Utara Selatan, Koridor Super Multimedia, dan Ibu Kota Administratif Baru Putrajaya. 6. Krisis ekonomi Malaysia tahun 1990-an. Pada akhir tahun 1990-an, krisis keuangan Asia mempengaruhi negara ini, hampir menyebabkan kejatuhan mata uang, pasar saham, dan properti mereka, namun kemudian pulih. Skandal 1MDB adalah skandal korupsi global utama yang melibatkan Perdana Menteri saat itu, Najib Razak, pada tahun 2015. Skandal ini berkontribusi pada perubahan pertama dalam partai politik penguasa sejak kemerdekaan pada pemilihan umum 2018. Pada tahun 2020-an, negara ini dilanda krisis politik yang bersamaan dengan krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ini kemudian diikuti oleh pemilihan umum lebih awal pada November 2022 yang menghasilkan parlemen tergantung pertama dalam sejarah negara. Pada 24 November 2022, Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, memimpin pemerintahan koalisi besar.